Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi di channel Mendadak Tukang. Untuk video kali ini saya akan mencoba mereview pagar dari Papancor ya. Karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai ketahanan dan kekuatan dari pagar Papancor ini. Oke, kita lihat di sini. Bagaimana kita cek yang ini ya, yang bagian yang keropok ini, karena saya sengaja memang biar terlihat lebih alami, memang dari kayu ya, dari kayu asli. Kita lihat di sini ada beberapa bagian yang saya sengaja tidak tutup dengan dempul kayu ya atau apa, biar kelihatan alaminya. Terus untuk menguji juga sampai sejauh mana sih kekuatan kayu atau Papancor yang cukup murah ini. Setelah kondisinya 1 tahun lebih, kita lihat di sini ada beberapa bagian-bagian yang keropok ya, atau ini terlihat alami. Di sini saya cuma pakai ternis atau cat kayu saja, tidak pakai yang lainnya lagi. Kita lihat di sini saya berusaha untuk menutup celah-celah atau keropos kayu ini, dan setelah 1 tahun lebih kondisinya masih cukup bagus. Di sini tidak terlihat sekitar keropos ini, tidak terlihat ada pembusukan ya. Berarti di sini memang vernis atau cat kayunya itu cukup menutup dengan sempurna. Nanti saya bahas juga ada apa untuk kekurangannya, biar teman-teman juga mengetahui bagaimana sih biar lebih awet lagi ya. Di sini ada beberapa, saya sengaja mungkin untuk kita coba kondisinya di luar. Nah, di sini saya coba kita lihat yang paling rawan itu kan bagian bawah ya. Bagian bawah dari kayu ini, karena memang air itu pasti ujungnya itu di bawah. Di sini ada retakan-retakan. Kalau ini retakan-retakannya memang apa ya, karena mungkin dari waktu proses pemasangannya, karena mungkin terlalu kencang. Jadi saya sarankan sih untuk teman-teman, jika mau pasang papan ini sebaiknya sih kita bor dulu ya dengan bor kecil. Jadi ketika kita langsung bor dengan roofing itu, karena memang harus ditekan lebih kuat, jadi kadang kebablasan. Jadi ada beberapa kayu yang retak juga. Nah, di sini saya coba tidak tutup atau apa ya, di ini dengan dempul ya, untuk menguji ketahanan sih sebetulnya. Bagaimana sih kalau misalnya ada retakan tersebut, kekuatannya sampai sejauh mana gitu. Setelah kondisinya 1 tahun lebih ini ternyata cukup bagus juga, meskipun retakan ini tidak saya tutup dengan dempul atau ini ya, dengan dempul kayu atau apalah gitu. Di sini kita lihat juga yang lainnya sama, karena memang saya sengaja tidak tutup untuk menguji kekuatan saja sih sebetulnya. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya mau lebih tahan lama lagi, mungkin sebaiknya ketika pemasangan tersebut sebaiknya dibor dulu dengan bor kecil, baru kita roofing ya, biar tidak terlalu tekanan untuk ininya, untuk pemasangan roofingnya tidak terlalu menekan gitu ya. Karena kalau nanti kebablasan ininya suka ada papan yang retak gitu. Nah, untuk roofing sendiri di sini ada beberapa bagian yang mulai ada apa pembusukan, karena mungkin harusnya sih ditutup dengan silan atau dipernis lagi, atau karena saya ini roofingnya itu karetnya itu saya lepas, jadi mungkin ada resapan air sedikit. Tapi untuk kondisi setelah 1 tahun lebih ini cukup lumayan tahan juga ya, karena nggak terlalu, pembusukannya itu nggak terlalu apa ya, terlalu ekstrim ya. Di sini masih ada. Nah, seperti ini karena terlalu menekan, terlalu ke dalam roofingnya. Jadi saya juga sengaja nggak roofingnya nggak saya tutup dengan atau silan dengan apa ya, untuk menguji kekuatannya juga. Kita bandingkan ya dengan ini ya. Di sini ada, kita pakai pagar bronjong ini sudah terlihat sudah mulai ada karat besi ya. Padahal ini lebih dulu ya pemasangan untuk pagar bronjongnya, tapi kita lihat bandingkan dengan kondisi papan sendiri sih
malah masih lebih baik kondisi papannya ya. Di sini, nah di sini kita lihat untuk bagian-bagian bawah itu saya sengaja tidak poles lagi atau olah lagi untuk menguji juga sih sampai sejauh mana daya tahan papan tersebut. Padahal kan ini termasuk papan yang cukup murah ya, papan yang biasa untuk dipakai cor. Jadi papan cor biasa yang cukup murah yang sepertinya banyak di Nah, di sini kita lihat bagian yang kropos ini. Di sini ada karena cukup tertutup dengan cukup sempurna, jadi tidak terlalu ada pembusukan banyak di sini. Yang saya sengaja yang kropos ini biar lebih alami ya, memang kayu asli gitu ya, biar terlihat memang kayu asli. Di sini juga ada terlihat, nah ini yang kropos cukup besar. Kita lihat di sini tertutup cukup sempurna oleh vernis atau cat kayu ini. Di sini masih mulus ya, bagian sekitarnya itu tidak ada pembusukan. Oke, kita lihat juga dari sisi warna sih tidak terlalu banyak perubahan ya, untuk warnanya masih sama. Ini untuk catnya atau vernis kayu saya menggunakan Mowilex dengan bahan dasar air ya, atau yang water base ini. Jadi cukup hemat juga sih, tidak terlalu banyak bahan, cukup satu jenis cat kayu atau vernis air. Kita lihat untuk bagian atasnya seperti apa. Nah, di sini ada juga banyak yang untuk kropos-kroposnya, kita lihat masih kondisinya masih cukup baik. Nah, ini untuk bagian atas. Di sini ada retakan atau ketika proses pemasangan ya, ada yang belah karena di ujung itu cukup riskan juga, papannya belah ketika pemasangan dengan roofing ya. Nah, di sini saya tidak tutup atau tidak didempul ya, untuk menguji ketahanannya sejauh mana. Kita lihat di sekitarnya tidak terlalu banyak pembusukan ya. Kita lihat juga bagian bawahnya seperti apa, karena yang air turun itu yang paling bawah itu. Nah, di sini terlihat tidak terlalu banyak pembusukannya. Nah, mungkin untuk saran saya aja sih, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan papan seperti ini, sebaiknya karet roofingnya itu jangan dilepas, jadi biar lebih ini menutup celah antara roofing dengan papannya. Dan mungkin kalau lebih baik sih di bekas roofingnya itu ditutup lagi atau di vernis lagi ya, dengan mungkin bisa kuas kecil lah untuk sekitar yang roofing itu ya, yang sekitar roofingnya, bekas roofingnya itu, biar lebih tertutup lagi, tidak ada air yang meresap ke dalam papan. Nah, di sini kita lihat dibandingkan dengan pagar besinya sendiri, malah sudah lebih duluan karatan ya, dibanding dengan papannya masih terlihat kondisinya masih cukup mulus. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua mengenai daya tahan dari pagar dari papan cor ini ya. Karena mungkin karena papan cor ini terbilang cukup murah ya, jadi papan yang biasa saja sih sebetulnya, nggak papan yang lunak, sebenarnya bukan papan keras ya, tapi ketika kita olah lagi sedemikian rupa cukup tahan juga untuk kita gunakan sebagai pagar ya. Nah, di sini terlihat bagaimana kondisinya setelah 1 tahun lebih. Kebetulan ketika proses pemasangan waktu itu musim hujan. Nah, sekarang sudah mulai musim hujan lagi. Bagaimana beberapa kali pergantian musim, dari mulai kemarau yang panas yang terik sampai ke beberapa kali musim hujan juga, ternyata kondisinya masih cukup baik. Di sini mungkin saya hanya bisa menambahkan saja sih untuk
lebih untuk proses pemasangannya untuk menghindari keretakannya seperti apa gitu kan. Nah, lebih rapi lagi gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua mengenai daya tahan dari pagar dari papan cor ini. Oke, semoga bermanfaat reviewnya. Semoga menginspirasi untuk teman-teman semua. Terima kasih atas komentar dari teman-teman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.